Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Faula, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Quran surah An-Nur dari ayat 2 sampai ayat 9. Baik, langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala takhudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzab bahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yaqihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yaqihuhu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kafirin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Isi kandungan surat tersebut adalah yang pertama
pertama ayat 2, hukum hak bagi orang yang berzina. Pada ayat ini hukuman untuk pelaku zina yang belum menikah ghairu maksan, yakni hukumannya adalah didera 100 kali dan ditambah diasingkan selama 1 tahun. Untuk ayat yang ketiga, poin dari surat An-Nur, yakni seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan memilih pasangan hidupnya atau menikah dari golongan orang-orang pezina musyrik. Terus yang keempat, ayat 7, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dalam hal ini yang menjadi kabar dari mutbata pada ayat yang sebelumnya tadi ialah untuk menolak hukuman hudud menuduh berzina yang akan ditimpakan atas dirinya. Terus untuk ayat ke-8, apabila pihak istri dituduh berzina dan ia diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina. Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak 4 kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepada istrinya adalah bohong. Kemudian untuk ayat yang ke-9, pada ayat ke-5 ia harus menyebutkan bahwa jika kemudian terbukti bahwa si suami itu benar dalam tuduhannya, maka istri akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.